Umurnya semakin senior, semakin muda. Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Segala puji hanya bagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha agung, maha besar, maha memiliki segala sesuatu. Salawat dan salam pada yang tercinta, pemimpin umat manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh keluarga, para sahabat sahabiah, para tabiin, tabiut tabiin. Semoga Allah menetapkan kita di jalan yang lurus yang mempertemukan kita dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh istri dan keluarganya serta para pendahulu asbiqunal awalun yang membuat kita hari ini ada di jalan Islam. Semoga Allah ridha mengumpulkan kita di hari akhir nanti di jannahnya Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, taqabbal doa. Pertama sekali tentu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pernah kita bicarakan, yang pernah kita cita-citakan, yang pernah kita diskusikan, hari ini dengan ridha Allah, Allah pertemukan dan kumpulkan kita. Ba'dallah, semuanya dengan ketetapan Allah, yaitu di Denpasar, Bali, melewati segala proses yang pernah kita lalui bersama. Kalau menyebut kata bersama untuk Akhwat Bergerak Indonesia, pasti bersamanya ini secara online, karena Allah mengizinkan proses terbentuknya ikhtiar kita seluruhnya ini di berbagai wilayah di Indonesia itu memang dimulai saat Allah menguji kita dengan COVID pada saat itu ya. Pada kesempatan itu pula kita menyadari bahwa rasanya umur di dunia ini sangat singkatnya, rasanya waktu amat pendeknya. Bahkan dengan virus yang tak bisa terlihat oleh mata kita, banyak orang-orang yang kita cinta sudah mendahului kita. Bertemu insya Allah dengan Rabb-nya, berada di alam barzakh, menjalani ketetapan kehidupan lanjutan, dan kita masih tertinggal di sini. Oleh karenanya, pada momentum ketika waktu itu tidak hanya Indonesia, tapi juga secara global seluruh manusia menghadapi ujian besar yang semestinya bagi manusia-manusia yang beriman, setiap ujian baik kecil, sedang maupun besar, apalagi ujian besar, itu adalah peluang yang luar biasa untuk menambah-nambah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam masa tersebut Teteh dan pada saat itu bersama dengan yang juga telah mendahului kita ya beberapa waktu yang lalu, inisiator yang mendampingi Teteh untuk Akhwat Bergerak Indonesia, yakni Ustazah Arlina Fauzia Saliman, pada saat itu mendukung ya inisiasi Teteh untuk mengembangkan Akhwat Bergerak Indonesia betul-betul menjadi kebersamaan, perpanjangan langkah ya bagi kita seluruhnya di seluruh Indonesia di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, yaitu terus menegakkan dakwah dan juga berbuat bagi umat, khususnya membersamai terus perjuangan saudara-saudara kita di garis depan untuk menjaga dan mempertahankan tanah suci umat Islam, yakni Masjidil Aqsa di kota suci Al-Quds ya, di tanah Baitul Maqdis atau yang hari ini kita sebut sebagai Palestina. Maka hal itu menjadi misi ya, dan menjadi salah satu misi Akhwat Bergerak yang nanti pada rapat hari ini akan kita bicarakan bersama.
Dan Masya Allah, Allah mengizinkan sampai hari ini setelah 3 tahun ya kita sama-sama berjalan dari sejak akhir 2019, 2020, 2021, 2023 sudah hampir 4 tahun ini, maka tercatat ya para akhwati fillah di seluruh Indonesia yang menginisiasi Akhwat Bergerak tercatat sejumlah 70 pada saat ini. Lalu yang aktif ya di dalam perjalanannya itu tercatat sejumlah 55, dan hari ini yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul mewakili, kalau tidak salah sejumlah 30 ya akhwat bergerak dari seluruh Indonesia. Maka mudah-mudahan ini adalah satu lagi langkah daripada kita seluruhnya untuk mempertahankan, menguatkan, mengistiqomahkan, menjaga konsistensi diri kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan kewajiban dakwah serta keumatan melalui kendaraan yang hari ini Allah izinkan, yakni Akhwat Bergerak Indonesia. Yang mana tentu insya Allah kita semuanya memahami bahwa Akhwat Bergerak Indonesia berbentuk suatu komunitas, sehingga dalam aktivitas pergerakannya dinaungi oleh Khadijati Foundation sebagai suatu lembaga yang secara legal administratif di Indonesia memang berdiri sebagai suatu yayasan yang bekerja baik secara nasional maupun secara global. Berikutnya tentu alhamdulillah wa syukurillah Akhwat Bergerak Bali tandemnya dengan tim Khadijati Foundation mudah-mudahan menghasilkan 3 hari ya, 23, 24, 25 sebelum kepulangan 26, menghasilkan 3 hari yang betul-betul membuat kita dapat membawa pulang ya suatu semangat yang lebih baru, suatu pemikiran yang semakin tertata, dan suatu kebersamaan yang semakin kokoh. Apalagi kita berdiri di sini di tengah perjuangan hebat yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita ya yang berada di garis depan, khususnya di jalur Gaza dan di seluruh titik tersisa di Palestina, yang sampai hari ini masih berada dalam kondisi yang kita sebut sebagai tragis ya, yang mencabik-cabik seluruh rasa kemanusiaan dan membuat kita tak pernah tenang dalam tidur dan makan, menyadari bahwa ada penderitaan yang sebegitu hebatnya yang sebetulnya membuat kita sangat ingin berada di sana, dan terkadang membuat kita menjadi merasa bingung kemana sesungguhnya para pemimpin yang kita harapkan bisa mewakili kita semua yang dipimpin. Ya tentu tidak hanya di Indonesia, karena kemarin pun di New Zealand Syekh juga terus melakukan ikhtiar ya, dan lintas agama tentu, lintas suku bangsa ya, juga melakukan aksi damai untuk menyuarakan bahwa apa yang terjadi di Palestina bukanlah persoalan yang hanya terjadi hari ini atau bulan ini, tapi seperti bagaimana Teteh senantiasa dalam setiap perjalanan dakwah pasti ada suatu sesi khusus ya, baik sebentar begitu ya, maupun memang sesi khusus untuk membicarakan masalah kepalestinaan. Sebab apa yang kita saksikan hari ini terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina ini adalah sesuatu yang sudah berjalan jauh sejak sebelum Oktober 2023 ya, sudah berlangsung sejak Mei 1948 dan sudah dimulai sejak 1918. Maka apabila kita sebagai kaum muslimin yang jelas-jelas mengetahui bahwa dalam keadaan keterjajahan tanah Palestina, maka artinya tanah suci kita juga terjajah, sebab kedudukannya yang Allah tentukan, tanah suci umat Islam yang ketiga berada di tanah Palestina, lalu kita tidak mengetahui apa-apa, kita tidak menambah-nambah pemahaman kita tidak mengerti tentang runutan sejarah kepalestinaan atau Baitul Maqdis, kita tak sempat berbuat apa-apa ya, maka hari ini beberapa saudara-saudara kita dari dalam jalur Gaza menyampaikan kami akan mengadukan saudara-saudara kami muslimin yang tidak berbuat apa-apa, akan kami adukan kepada Allah Ta'ala di hari akhir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga apa yang kita kerjakan di dalam naungan Akhwat Bergerak Indonesia ini, yang salah satu misinya adalah membersamai saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam yang diadukan oleh saudara-saudara kita kepada Allah, karena Allah Maha
mengetahui bahwa kita berusaha melakukan sesuatu. Para ummahat di sini punya anak, punya cucu, maka kita menyandang kewajiban untuk membuat anak-anak kita, cucu-cucu kita mengerti tentang tanah Baitul Maqdis, mengerti tentang perjuangan ini. Apa yang kita kerjakan bersama dalam Akhwat Bergerak Indonesia, semoga menambah-nambah kebaikan yang kita bisa bawa pulang, karena sesungguhnya amanah yang terdepan adalah rumah tangga kita. Dari dalam rumah tangga inilah akan dihasilkan para penerus perjuangan Islam yang betul-betul datang dari sentuhan tangan kita, jiwa kita yang sehari-hari berada dalam rengkuhan kita. Ya, selain tentu amanah dalam menyampaikan dan bergerak terus bagi sesama umat Islam dan bagi kedamaian yang harus kita junjung tinggi di muka bumi ini. Sebab bumi ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Itulah yang ingin bisa kita terapkan, berkasih sayang kepada seluruh alam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang akan berlangsung hari ini, kemudian aktivitas luar yang akan kita laksanakan besok, ya, insya Allah semuanya betul-betul menambah-nambahkan semangat, menambah-nambahkan kekuatan, menambah-nambahkan keistiqomahan, ya, konsistensi di dalam perjalanan Akhwat Bergerak Indonesia selanjutnya. Tentu semua tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari orang tua, suami, anak-anak, ya. Kepada kita semuanya, Teteh secara khusus menyampaikan salam kepada suami dari Akhwat Villa semua, dan juga salam bagi para suami dari Syekh Riza Abdul Jabbar, mengucapkan jazakumullah khairan atas ridho dan izin kepada para istrinya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kita, dan Allah menerima nawaitu kita di dalam ikhtiar kita bersama-sama di Akhwat Bergerak Indonesia ini. Teteh cukupkan karena masih ada sesi-sesi lain. Insya Allah kita akan banyak berdialog, berdiskusi, dan setelah ini kalau tidak salah ada jeda, ya, ada break dulu, dan kita bisa saling berinteraksi, ya, sebelum nanti kita memulai hari panjang untuk menjalankan 3 sesi rapat. Mungkin Teteh perlu sampaikan, barangkali agenda rapat sudah sempat dibagikan oleh Sekretariat Hadijati Foundation. Jadwal ke-1, jadwal ke-2, jadwal ke-3. Tadi Teteh pagi sempat mendiskusikan, karena kita juga menghadapi kondisi khusus tentang Palestina, yang mana apa yang saat ini terjadi bukan sesuatu yang sama dengan agresi-agresi militer besar yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Zionis penjajah kepada jalur Gaza dan kepada Palestina. Saat ini kondisinya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Nanti kita akan diskusikan, sehingga kedepannya ini pasti akan menjadi sesuatu yang juga berbeda bagi kita semua sebagai aktivis kemanusiaan dan kaum muslimin yang memang membersamai perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karenanya, Teteh tadi menyampaikan kepada panitia ingin merubah sedikit agenda kita pada pertemuan rapat sesi pertama nanti. Kita akan sedikitkan diskusi kita tentang Palestina, tentang apa yang akan kita kontribusikan, ya, secara khusus gitu, ya, dari titik saat ini ke depan yang bisa kita ikhtiarkan bersama sesuai dengan kapasitas Akhwat Bergerak Indonesia di masing-masing daerah. Dan jadwal selanjutnya tentu akan kita laksanakan seperti yang sudah diaturkan oleh panitia. Hanya Teteh ingin menambahkan diskusi kita mengenai kepalestinaan. Tentu kepalestinaan ini kita tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan, di mana kita terus menggalangkan donasi, bantuan, ya, tapi juga tentang tolabul ilmi, ya, untuk memahamkan terus, karena itu juga jihad. Kita lihat hari ini bagaimana sosial media menjadi medan perang kita, kan? Bagaimana sosial media betul-betul juga menjadi ajang perang kita dengan kaum Zionis, dengan para pendukung Zionis, gitu, ya. Sehingga kita pun harus mendiskusikan bagaimana menyebarkan informasi, bagaimana proses tolabul ilminya, ya, bagaimana menggunakan sosial media Akhwat Bergerak, begitu, ya, secara khusus kepada isu kepalestinaan ini. Selain mendapat kabar dari teman-teman Akhwat Bergerak Bali
bahwa besok pagi di Bali sendiri akan dilaksanakan aksi damai ya untuk Palestina. Hari Ahad kemarin kami di New Zealand ya di Queenstown melaksanakan aksi damai, dan hari ini Jumat insya Allah dalam beberapa jam ke depan juga akan melakukan aksi damai lagi di Invercargill ya di New Zealand. Artinya ini menjadi suatu bukti nyata bahwa hari ini dunia berada di dalam pemahaman yang sama, bahwa kita harus berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karenanya situasi yang akan berbeda ke depan ingin Teteh jelaskan ya dalam rapat internal kita untuk juga menjadi pemahaman kita bersama dan sekaligus keputusan kita bersama tentang langkah-langkah apa yang ke depannya sebagai para akhwat bisa kita terus kontribusikan. Insya Allah sampai pada waktunya Allah izinkan kita semua bisa menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa dan keadaan merdeka. Insyaallah. Allahu Akbar. Baik, mungkin demikian yang Teteh bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kita akan break dulu sebentar untuk menikmati snack ya yang sudah disiapkan oleh panitia. Teteh akan kembalikan kepada MC. Dengan ini Teteh menyampaikan sekaligus membuka pertemuan akhwat silaturahim akbar perdana akhwat bergerak Indonesia di Bali 23 sampai 26 November 2023. Hari ini qadarullah Allah takdirkan Teteh berdiri di sini sendiri karena Ustazah Aldina Saliman sudah mendahului kita, yang mana pada saat beliau sakit beliau menyampaikan jika Allah menakdirkan kesembuhan maka beliau akan hadir di Bali. Tapi Allah takdirkan yang lain, ya, beliau mendahului kita. Maka mari kita juga mengingat Ustazah Aldina Saliman, walaupun mungkin belum ada akhwat bergerak di seluruh Indonesia yang sempat berinteraksi secara langsung, tapi pada profil akhwat bergerak Indonesia yang disebar di seluruh akhwat bergerak selama ini, para akhwat di Filah bisa melihat bahwa memang beliau yang mendampingi tandem ya dengan Teteh ketika awal-awal menginisiasi akhwat bergerak Indonesia. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar kita, semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita, semoga Allah memilih kita untuk terus berada di jalan yang lurus. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Semoga Allah takdirkan kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang membebaskan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mudahkan kita di hari kebangkitan. Semoga Allah ringankan hisab kita di hari penghisaban. Semoga Allah tibakan kita di telaga Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selamatkan kita dalam menyeberang sirat. Semoga Allah jadikan kita para muslimah yang bisa masuk ke dalam jannah lewat pintu-pintu manapun karena amal salih yang kita kerjakan di muka bumi ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum hayakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Pertemuan ini dibuka. Allahu Akbar.